Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimid thullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jaludamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ila al-hisabi yaqum. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'ami wa lataifil ihsan wa faddalana 'ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uthi bi khairil milali wal adyan wa ala alihi wa ashabihi buduri ma'alimil iman wa syumusi awalimil irfan. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Mujahidin, bil khusus para ustaz, para orang tua, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul untuk melanjutkan pengajian kita rutin malam minggu untuk mengaji kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sudah sampai di halaman 30. Sudah sampai di halaman 30, bagian yang paling atas di situ. Kalau yang megang kitab, sedikit saya ulas dalam Ta'limul Muta'allim ini ada pembahasan yang penting. Di awal sekali kita diajarkan cara tolakul ilmi atau niat untuk mencari ilmu. Niatnya harus diluruskan. Mencari ilmu harus karena Allah dan karena menghilangkan kebodohan dari dalam diri kita. Nah setelah itu karena mengajarkan ilmu atau nasrul ilmi. Tidak boleh menuntut ilmu, ngaji, nyantri, tujuannya ini untuk mendapatkan kemasyhuran, biar dikata ustaz. Kalau ustaz kan berkatnya gedean, nggak boleh. Biar dipanggil orang yang hafal Al-Quran, nggak boleh. Jadi tujuannya tujuan untuk dunia, supaya dapat kemasyhuran, supaya dapat keistimewaan, dilayanin kemana-mana gratis. Ketemu Haji Tamrin gratis aja lagi sate. Kenapa? Ya orang alim misalnya gitu. Kalau tujuannya seperti itu nggak boleh menuntut ilmu. Ini niat yang perlu diluruskan saat menuntut ilmu di bab awal Ta'limul Muta'allim. Kemudian selain itu dalam menuntut ilmu atau dalam ngaji pernah kita bahas juga, kita harus mengurangi tidur dan mengurangi makan. Nggak boleh banyak-banyak makan, nggak boleh banyak-banyak minum. Kalau kebanyakan makan itu jadi malas hawanya. Malas buat ngapalin, buat ngulang. Baru satu Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad udah ngantuk lagi, tidur lagi aja pulas. Kalau orang santri begitu, kebanyakan makan pulas jadinya. Begitu juga kebanyakan tidur jangan. Kebanyakan tidur ini bikin keras hati, sulit pelajaran masuk. Ini diantara pembahasan-pembahasan yang bisa kita ulas dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah yang berikut ini di halaman 30 ini masih tentang cara belajar, termasuk juga mengulang-ulang pelajaran. Di mana pembahasan sebelumnya kita pernah bicarakan bahwa seorang tolabah atau seorang santri tolibul ilm, seorang santri itu harus sering-sering mengulang pelajaran. Habis ngaji di sini malam minggu, sampai di rumah dibaca lagi. Ada yang begitu di sini? Banyak. Dibaca lagi WA-nya. Dibaca lagi WA-nya maksudnya. Dibaca lagi kitabnya ya tahu udah kitab mah.
dibaca lagi. Salah santri di pondokan begitu, habis ngaji nanti dikobong baca lagi di kamar, maksudnya di gotaan. Kalau Jawa sebutannya gotaan, kalau orang Sunda kobong ya, di kobong dibaca lagi. Tadi kiainya jelasin apa, diulangin lagi. Al kalamu harinami kalam wallahu etama lafat, begitu diulang terus. Begitu juga yang di pelajaran-pelajaran yang tadi, hafalan-hafalan yang tadi baru disetor pada gurunya, ini diulang-ulang. Harus mengulang-ulang pelajaran, penting mengulang. Bahkan pengulangan ini nanti harus dilengkapi dengan pemahaman. Berikut ini adalah pentingnya mudzakarah atau saling bertukar pikiran. Ada di halaman 30. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wala budda li talibil ilmi minal mudzakarati wal munadharati wal mutarahati. Dan tidak boleh tidak, maksudnya tidak boleh tidak itu wajib. Li talibil ilmi, untuk santri yang mencari ilmu, minal mudzakarati, untuk mudzakarah, menuturkan ilmunya, saling menuturkan pemahamannya, wal munadharati, dan membagikan pandangannya, munadharah, wal mutarahati, dan diskusi, saling berdiskusi, bermusyawarah, munadharah, bertukar pandangan. Fayam bagi ayyakuna bil insafi wa ta'anni wa ta'ammuli, maka hendaklah ada apa yang disebutkan tadi, diskusi, musyawarah itu harus didasarkan bil insafi, dengan keinginan mencari kebenaran, wa ta'anni, dan juga lemah lembut, wa ta'ammuli, dan perenungan, wa taharrazu, dan juga harus menjaga anisyagbi, dari kerusakan. Fa innal munadharata, karena bertukar pandangan, wal mudzakarata, dan juga pemikiran, tukar pemikiran, itu musyawaratun, adalah musyawarah. Wal musyawaratu, dan musyawarah, innama takunu, hanyalah terjadi musyawarah, listikhrajis shawabi, untuk mengeluarkan kebenaran. Wadzalika, dan itu mengeluarkan kebenaran itu, yahsulu bitta'ammuli wa ta'anni, hanya bisa hasil bitta'ammuli, dengan perenungan, wa ta'anni, dan lemah lembut, wal insafi, dan ingin mencari kebenaran. Insaf itu ingin mencari kebenaran. Wala yahsulu dzalika, dan tidak akan hasil yang demikian itu, mengeluarkan mencari kebenaran, tidak akan berhasil, bil ghadabi, dengan kebencian atau kemarahan, wasyagbi, dan dengan kerusakan, perbuatan rusak. Fa in kanat niyatuhu minal mubahatati ilzamul khasmi, maka apabila niatnya talib, niatnya santri dalam diskusi, ilzamal khasmi, menetapkan musuh, wa qahrahu, dan mengalahkan musuh, la yahillu, maka tidak boleh apa dzalika, itu diskusi. Wa inna ma yahillu dzalika li idharil haqqi, dan itu hanya boleh li idharil haqqi, untuk memunculkan kebenaran. Mudzakarah, munadharah, mutarahah, ini beberapa kata yang maknanya mirip-mirip. Semuanya adalah musyawarah. Musyawarah itu bisa disebut sebagai mudzakarah atau saling menuturkan pemahamannya. Menurut saya puasa itu boleh, misalnya seperti itu, boleh mendapat rukhsah untuk buka apabila orang itu sakit, dan sakitnya benar-benar sudah tidak bisa, sudah benar-benar memayahkan badannya. Oh enggak, kalau menurut saya payah gimana pun. Nah, ini yang namanya mudzakarah atau munadharah, bertukar pandangan. Munadharah juga seperti itu. Seorang santri ini dianjurkan untuk sering-sering mudzakarah, sering-sering munadharah atau musyawarah. Di pondok-pondok itu, saudara, ada kebiasaan, biasanya ada kebiasaan seminggu 2 kali. Walaupun nggak semua pondok, ada beberapa pondok kebiasaannya seminggu 2 kali itu ada musyawarah, ada mudzakarah. Jadi duduk sama-sama satu halakoh, biasanya satu lingkaran. Nah, lingkaran ini ada 10 orang, kalau nggak 10 ada 7 orang. Nah, di situ saling bertukar pandangan, pemahaman dia. Ini yang barusan saya baca apa nih? Mujibatul ghusli, yang mewajibkan mandi. Yang mewajibkan mandi adalah furujul mani, misalnya keluarnya mani. Itu bab itu dipahami oleh satu orang, dibacakan. Nah, kemudian yang lainnya mencoba, menurut saya seperti ini. Coba ada kasusnya gimana orang ketika dia puasa kemudian mimpi, dan mimpinya ini benar-benar keluar mani. Mimpinya
dia tidak mimpi tapi keluar mani, apakah itu termasuk hadas besar dan membatalkan puasa? Nah, yang seperti itu namanya musyawarah. Di pondok-pondok sebagian ini ada yang membiasakan ini setiap seminggu 2 kali, malam Selasa, malam Jumat. Kalau malam Jumat memang libur biasanya, libur untuk belajar, rutinnya libur, tapi santri dituntut untuk mudzakarah. Satu lingkaran ada berapa orang? Ada 7 orang, biasanya satu pengurus atau satu pembina. Nanti lingkaran lain, halaqah lain, ini ada 10 orang, nanti di situ ada pengurusnya, ada di situ satu pembinanya yang biasanya nanti mengambil jalan tengah atau meluruskan yang tidak lurus dari pertemuan atau dari halaqah itu, musyawarah itu. Ini terbiasa dengan mudzakarah, dengan musyawarah. Musyawarah ini, saudara, harus didasarkan dengan insaf atau kesadaran untuk mencari kebenaran. Insaf itu kesadaran untuk mencari atau mengharapkan kebenaran. Jadi dasarnya adalah untuk mencari kebenaran. Tidak boleh kita musyawarah, diskusi dasarnya untuk menjatuhkan lawan, nggak boleh. Harus dengan mencari kebenaran. Gimana kalau sampai panas, sampai ini caci maki keluar, sampai lempar-lemparan misalnya? Asal dasarnya untuk mencari kebenaran, maka itu dianggap ya dimaklumi saja. Nanti kalau tujuannya mencari kebenaran, pasti nanti belakangannya pada pelukan lagi. Udah selesai mah pelukan lagi aja, ngopi lagi bareng. Walaupun di tengah-tengah diskusi atau musyawarah itu ada situasi memanas, karena dasarnya bukan untuk menjatuhkan lawan. Ini jadi tradisi juga dalam Nahdlatul Ulama. Dalam Nahdlatul Ulama itu ada yang namanya Bahthul Masail, membahas masalah-masalah terkini, membahas masalah-masalah yang memang diajukan oleh masyarakat. Ada yang terakhir itu Bahthul Masail. Apa hukumnya men-scroll atau scrolling HP, TikTok gitu. Apa hukumnya scrolling HP ketika khotib lagi di atas mimbar? Coba aja, nggak kedengeran tuh khotib dia ngomong apa aja, orang dia asik begini, nyari ya di Shopee, ya di TikTok, nyari yang pengen dia beli itu. Sahkah orang yang melakukan jual beli online melalui satu apa namanya, ya entah itu Shopee atau Tokopedia, satu platform jual beli online, sahkah dilakukan ketika khotib sedang naik mimbar? Padahal wa idza nudiya ila sholati min yaumil jumaah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', harus meninggalkan perdagangan. Nah, ini namanya Bahthul Masail. Bahthul Masail ini tujuannya mencari kebenaran, mencari hukum yang sebenarnya. Tujuannya bukan menjatuhkan lawan. Tidak boleh pembahasan musyawarah, diskusi ini tidak boleh didasarkan untuk menjatuhkan lawan. Kalau untuk menjatuhkan lawan maka nggak boleh. Jika tujuannya untuk menjatuhkan lawan, maka mendingan disudahi saja, nggak usah diskusi. Assalamualaikum, saya pulang ya. Kalau emang tujuannya pengen jatuhin lawan bicara, udah saya nggak ikutan dah, saya pulang aja, mendingan begitu. Ada yang memang tujuannya itu untuk menjatuhkan lawan, itu memang ada. Jadi hanya untuk tujuannya menjatuhkan lawan bicara, dan tujuannya supaya kelihatan pinter. Dia supaya dianggap pinter oleh penonton. Yang nonton anggap, wah telak tuh, argumentasinya, logikanya benar-benar jalan tuh, namanya doktor filsafat. Tapi cuma buat ngejatuhin lawan, nggak ada satu solusi, nggak ada satu jawaban yang ingin dicari berupa kebenaran tuh nggak ada. Nah, yang seperti itu nggak boleh. Yang begitu mendingan ya salam aja, assalamualaikum, pulang saya. Mendingan gitu aja, karena memang tujuannya bukan untuk mencari kebenaran. Santri boleh mudzakarah atau musyawarah meskipun memanas, itu boleh, asal tujuannya adalah untuk mencari pendapat yang benar. Tidak boleh untuk menjatuhkan lawan. Gimana kalau untuk menjatuhkan lawan yang memang tujuannya itu pengen menjatuhkan kita? Nah, di sini ada wat tamwihu wal hilatu, wat tamwihu dan penyelewengan, wal hilatu dan juga rekayasa, la tajuzu, tidaklah boleh fiha di dalam musyawarah, illa idza kana al-khasmu muta'annitan, kecuali memang musuhnya itu adalah orang yang mencari kesalahan, la taliban lil haqqi,
bukan orang yang mencari kebenaran. Kalau kita pengen merekayasa, artinya merekayasa menjatuhkan lawan bicara, menjatuhkan orang yang udah maksa kita diskusi. Kita udah nggak mau, pengen pulang, dipaksa aja. Ayo, saya pengen dengar pendapat Ustaz, gimana? Saya pengen pulang, ada kondangan nih. Enggak, tunggu dulu. Misalnya gitu, maksa banget ya. Tujuannya memang bukan buat mencari kebenaran, tapi pengen jatuhin saya. Nah, boleh yang begini, lu jual, gue beli. Yang kayak begini kalau tujuannya pengen menjatuhkan saya, pengen menjatuhkan kita, maka boleh juga mengambil satu rekayasa bahasa, retorika yang kira-kira bisa membuat dia bungkam tuh boleh. Karena memang tujuan orang ini mengajak kita diskusi bukan mencari kebenaran, tapi tujuannya buat menjatuhkan kita, maka kita boleh bertahan. Bahkan sampai dia jatuh ya salah sendiri. Ya orang lu mukul gua, kuda gua kuat, lu yang jatuh kan. Akhirnya begitu. Yang seperti ini diperbolehkan kalau memang lawan bicara memang tujuannya adalah untuk menjatuhkan kita. Ini tertentu saja kasusnya. Kalau kita terpaksa ya harus ngadepin orang yang nggak percaya sama maulid, nggak percaya sama tahlil, tahu-tahu masjid biasanya ustadznya habisan wani, tahu-tahu dia di depan aja ngimamin, main rebut itu masjidnya. Nah dia ngajak debat nggak apa-apa, boleh kalau dia maksa seperti itu. Tujuannya, sekali lagi tujuannya dalam diskusi atau musyawarah adalah mencari kebenaran. Hadirin jamaah rahimakumullah, mencari kebenaran ini yang namanya shawab, istikhrajis shawab tadi. Untuk mencari as-shawab atau kebenaran, istikhrajis shawab. Ada satu makalah yang terkenal, ini makalah Imam Syafi'i. Beliau bilang itu madhabi shawab yahtamilu alal khata wa madhabu ghairi khata yahtamilu alal shawab. Pendapat atau mazhab saya benar, tapi masih mungkin ada salahnya. Begitu juga pendapat orang lain salah, tapi masih mungkin ada benarnya. Tuh cakep tuh kalau begitu. Kata Imam Syafi'i, pendapatku benar, tapi masih memungkinkan ada kesalahan di dalamnya. Pendapat orang lain salah, tapi masih mungkin ada kebenaran di dalamnya. Ini yang membuat kita lebih lapang dada, legowo, dan juga tidak sombong dengan pendapat kita, tidak sombong dengan ilmu kita, sehingga kita bisa menghargai pendapat orang lain. Tujuannya adalah untuk menghargai pendapat orang lain, itu tujuannya adalah untuk diskusi yang memang asalnya adalah untuk mencari kebenaran. Wa kana Muhammad bin Yahya idza tawajjaha alaihi al-iskalu, dan ada Syekh Muhammad bin Yahya ketika menghadap kepadanya al-iskalu, kesulitan, ketika kesulitan ada di depannya, walam yahdurhul jawab, dan tidak bisa menghadap, tidak juga hadir akan beliau apa jawabannya, yaqulu, maka berkata Syekh Muhammad bin Yahya lahu kepadanya, kepada orang yang bertanya, ma alzamtahu lamal ama alzamtahu lazimun, apa yang sudah engkau tetapkan itu lazimun, tetap, kuat. Wa ana fihi nadirun, dan aku fihi di dalamnya nadirun, itu memandang atau mengajak diskusi. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, dan setiap di atas setiap orang yang memiliki ilmu, alimun, ada orang yang lebih alim atau ada orang yang alim lagi. Ada seorang ulama namanya Muhammad bin Yahya. Kalau ada orang tanya sama beliau dan beliau nggak bisa jawab, atau orang berdiskusi dengan beliau nggak bisa jawab, maka beliau langsung bilang, cocok, mantap, apa yang saudara katakan itu saya bisa terima, dan saya akan berdiskusi, nanti saya lanjutkan diskusi ini. Nah ini lebih lapang dada, lebih menerima apa yang dihadapi oleh beliau. Yang dihadapi oleh beliau, benar-benar beliau belum bisa memberikan jawaban, belum bisa menyanggah pendapat orang lain yang ada di depannya, maka beliau terima. Bahkan memang seperti itu, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap orang yang punya ilmu itu di atasnya ada yang punya ilmu lagi. Di atas langit ada langit. Makanya jangan sombong. Wa fawqa kulli dzi ilmin
alim. Di atas setiap orang yang punya ilmu itu ada orang alim lagi, ada orang yang punya ilmu lagi. Karenanya sifatnya relatif. Mungkin di satu wilayah atau satu kampung yang paling pintar adalah Ustadz Fulan, tapi waktu dia keluar di kampung lain belum tentu. Karena wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap orang yang punya ilmu itu di atasnya pasti ada ilmunya lagi, pasti ada orang yang punya ilmu lagi, ada orang alim lagi. Dengan memahami seperti ini, maka kita lebih bisa menerima pendapat orang lain. Saat musyawarah, saat diskusi, kita akan bisa menerima pendapat dan nggak mau menang sendiri. Kalau mau menang sendiri kan jadinya pakai hukum adat ya, adat bergedein. Tapi hukum adat tuh. Kenapa? Hidup sendiri. Iya, hidup sendiri, nggak usah bareng-bareng. Kalau mau menang sendiri, jadinya hidup sendiri. Paling gampang itu tadi, kita memahami bahwa pendapat kita anggap benar, tapi dalam kebenaran pendapat kita pasti ada salahnya. Masih mungkin ada kesalahan. Pendapat orang lain salah, tapi dalam kesalahan orang masih tetap mungkin ada benarnya. Nggak ada orang yang 100% itu salah, itu nggak ada. Pasti ada yang kebenaran dari sisi lain, dari aspek lainnya. Wal munadharatu aqwa wa faidatul mutarahati, faidah atau kegunaan dari diskusi wal munadharati dan bertukar pandangan aqwa min faidati mujarradit tikrari, ini lebih kuat, lebih utama dibanding kegunaan hanya mengulang-ulang pelajaran. Lianna fihi tikraran wa ziyadatan, karena di dalam munadharah, di dalam apa yang disebut tadi munadharah dan mutarahah, diskusi, ini tikraran, ada pengulangan sekaligus, wa ziyadatan, dan tambahan. Dibanding ulang-ulang pelajaran, dibanding ulang-ulang arkanus sholati sab'ata asyar, rukun-rukunnya sholat ada 17. Yang pertama niat, yang kedua berdiri. Dibanding ulang-ulang itu, seperti itu diulang-ulang terus, mendingan diskusi sama orang yang sama-sama pelajarannya atau sama-sama lagi belajar itu. Karena diskusi ini pasti udah sekaligus ulang-ulang, dibanding ulang-ulang sendiri di kamar atau di masjid atau di aula dia belajar itu nggak punya temen. Nah, lebih baik diskusi, karena dengan diskusi atau dengan musyawarah ini sekaligus ngulang. Orang kalau lagi musyawarah, kalau lagi diskusi, ini pasti ngulang apa yang dia pernah dengar, pasti dia mengulang apa yang pernah dia pahami dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Maka tadi saya katakan kebiasaan di pesantren-pesantren, di pondok-pondok terutama Jawa Tengah, Jawa Timur itu ada kebiasaan bahsul masail, dan juga nggak gumunan Pak, nggak gumunan tuh dikit-dikit shock gitu, dikit-dikit kaget, nggak, karena memang udah terbiasa mudzakarah, udah terbiasa musyawarah, nggak cepet kaget, dikit-dikit kaget. Nah, orang sih sholat pakai ini, orang sholat sih pakai belangkon, baju hitam. Nah, emang apa? nggak cepet gumun, nggak cepet kaget. Kenapa? Karena memang udah sering diskusi mudzakarah. Dia walaupun dia belum pernah ngaji seperti itu, tapi temennya musyawarah, temennya diskusi, ini pernah menyampaikan nih dari kitab ini, memang wajibnya sholat ya cuma nutup aurat, nggak disebutin di situ harus baju putih, koko segala macam. Karena musyawarah dia bisa tahu, jadi tahu bahwa ada pandangan yang lebih fleksibel atau pandangan yang lebih tidak terlalu kaku. Ini karena musyawarah. Dengan musyawarah ini akan ada pengulangan sekaligus tambahan ilmu. Ini dibiasakan di pesantren-pesantren sehingga tadi banyak pandangan-pandangan yang membuat para santri ini tidak gampang kaget, tidak gampang gumun dengan sesuatu yang baru. Waqila mutarahatu sa'atin khairun min tikrari syahrin, dan dikatakan mutarahatu sa'atin, diskusi 1 jam itu khairun min tikrari syahrin, daripada ngulang-ulang sebulan. Diskusi arkanul wudu'i sittatun, rukunnya wudu ada 6, apa aja Bang? Ini yang pertama niat, yang kedua basuh muka. Gimana kalau basuh mukanya cuma asal aja kayak capung jebok? Nah, ini yang seperti ini didiskusin. Ini lebih baik dibanding
arkanul wudu'i sittatun, rukun wudu ada 6, diulang-ulang sebulan. Nah, lebih baik kita cuma sekali tapi diskusi sama temen yang sama-sama lagi belajar itu. Dulu saya waktu mondok habis belajar atau habis ngaji, ini biasanya saya ajak temen yang satu apa istilahnya, satu frekuensi atau satu gelombang, yang ini dah, yang demen juga kalau diajak begitu. Kalau yang nggak demen ya susah. Kalau diajak sama yang demen begitu dia mau. Jadi begitu selesai ngaji nggak langsung balik, tapi sedikit dibaca apa yang tadi diajarin sama kiai, dibaca lagi, diulang lagi, saya baca, dia dengerin, nanti gantian dia yang baca, saya dengerin, dijelasin. Nah, di situ nanti bisa muncul pertanyaan-pertanyaan, bisa muncul kesulitan yang mungkin saya yang hadapin, atau yang saya nemuin, atau teman saya yang nemuin. Nah, muncul masalah-masalah lain dan pemahaman-pemahaman lain, lebih barokah istilahnya. Jadi berkah, nggak cuma diulang-ulang aja, tapi didiskusikan dengan teman. Karena itu diskusi 1 jam lebih baik dibanding ngulang-ngulang sebulan. Ngulang sebulan tahu artinya bang? Nggak tahu. Diulang doang nggak tahu artinya dan nggak didiskusiin. Maka lebih baik diskusi 1 jam, udah tahu artinya, diulang juga. Kalau 1 jam itu kan pasti diulang-ulang. Lakin idza kana ma'a munsifin salimin, tetapi ini bagus diskusi ini, mutarahatu sa'atin khairun, bagusnya diskusi ini idza kana, ketika ada apa yang disebutkan tadi diskusi itu ma'amun sifin salimin tabi'i, beserta orang yang sadar atau orang yang mencari kebenaran, salimit tabi'i, yang selamat tabiatnya atau yang baik karakternya. Wa iyyaka wal mudzakarata, dan takutlah kamu berdiskusi ma'amuta'annitin, beserta orang yang buruk perangainya atau orang yang ingin menjatuhkan lawan, ghairi mustaqimit tabi'i, yang tidak lurus perangainya, tidak lurus tabiatnya. Fa inna tabi'ata, karena sesungguhnya tabiat, sifat atau karakter itu musriqatun, mencuri, wal akhlaqu muta'addiyatun, dan akhlak itu jalan terus atau berlangsung, wal mujawiru muta'athiratun, dan orang yang berdampingan atau teman muta'athiratun itu mempengaruhi. Yang tadi kita bahas musyawarah 1 jam lebih baik dibanding ulang-ulang 1 bulan. Ini kalau musyawarahnya sama orang baik. Kalau musyawarahnya sama teman kita yang memang satu gelombang dan pengen mencari kebenaran, pengen ulang-ulang pelajaran dan pengen paham betul. Tapi kalau musyawarahnya sama orang yang tabiatnya jelek, musyawarah sejam, tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tujuannya untuk nunjukin bahwa nih gue pinter nih. Nah, kalau yang begitu jangan, udah mendingan ngulang-ngulang sendiri aja, mendingan apalin sendiri, nggak usah diladenin orang yang tujuannya mencari kebenaran. Orang yang tujuan mencari kebenaran kalau diajak diskusi nggak bakal ketemu, karena dia nggak pernah ngelihat kita, dia nggak pernah ngelihat lawan bicaranya, yang dia lihat dirinya aja. Saking gedenya diri dia, maka ketutupan orang lain. Iya, ketutupan orang lain. Ya, jangankan ya ketutupan sama badan, ketutupan sama HP. Bapak kalau ngeliat HP begini kan rada jauh ya. Udah jauh masih bisa ngelihat yang lain. Coba kalau baca HP begini, Pak RT gak kelihatan. Tutupan, saking dekat, terlalu dekat atau terlalu besar menganggap dirinya, terlalu dekat menganggap dirinya itu besar, terlalu dekat menganggap dirinya, memandang dirinya bahwa dirinya itu benar, maka orang lain sama dia nggak ada apa-apanya, rendah semuanya. Nah, diskusi dengan orang yang seperti ini lebih baik diurungkan, jangan, karena nular, saudara. Akhlak itu nular, akhlak itu mencuri, artinya sedikit demi sedikit itu pasti mempengaruhi kita. Dia yang ngajak musyawarah atau diskusi tujuannya merasa paling pinter, sehari 2 hari mungkin dia kalah sama kita, tapi besok-besoknya kita akan merasa kita lebih pinter. Kenapa? Ketularan sama dia, karena sering-sering kumpul sama orang yang begini, sering-sering kumpul sama orang-orang yang merasa dirinya paling pinter, paling benar. Dikit-dikit dilarang, dikit-dikit orang
cegah, katanya haram, katanya yang seperti ini ngerasa paling pinter, jangan ditemenin, karena orang yang nemenin kayak begini gampang ketularan. Wal mujawir muathirah, orang yang dekat dengan orang yang punya tabiat buruk ini pasti akan kena efeknya atau akan ketularan. Mujawir itu sering-sering bareng, maksudnya teman dekat. Kalau sering kumpul sama orang yang perangainya baik, santun, silakan Ustadznya mimpin dah. Saya ini lagi nggak enak sekarang. Enggak, Ustadz aja. Nah ya, kalau kita sering kumpul begitu, insya Allah perangai kita baik juga. Saya mah nggak bisa, sini bisa, udah Ustadz aja mimpin. Nah, yang kita temenin yang tawadhu, orang-orang yang bisa memberikan contoh dan bisa mempengaruhi perangai kita menjadi lebih baik. Naam wa fi syi'ril ladzi dzakarahu Khalil bin Ahmad fawaidu katsiratun. Dan dalam syair yang dikatakan oleh Imam Khalil bin Ahmad fawaidu katsiratun, ada faidah yang banyak. Ini syair yang dimaksud adalah syair Imam Khalil bin Ahmad yang sebelumnya pernah kita bahas. Ukhdumil ilma, mengabdilah kepada ilmu, maka ilmu akan mengabdi kepadamu. Berkhidmahlah kepada ilmu, maka ilmu akan berkhidmah kepadamu. Layanilah ilmu, maka ilmu akan melayanimu. Itu syairnya Imam Khalil sebelumnya. Imam Khalil bin Ahmad itu gurunya Imam Sibawayh, saudara. Tahu Imam Sibawayh ya? Ahli nahwu yang terkenal namanya Imam Sibawayh. Punya guru namanya Imam Khalil bin Ahmad. Gurunya Imam Sibawayh, ya pasti pinteran gurunya dibanding Imam Sibawayh. Tapi Imam Sibawayh ini saking pinternya, semua ilmu Imam Khalil ini semuanya udah diambil sama Imam Sibawayh. Ya nahunya, ya sastranya atau adab, ya juga pelajaran-pelajaran Islam yang lainnya ini udah diambil oleh Imam Sibawayh, terutama nahunya. Imam Khalil setelah itu banyak santri yang pindah ke muridnya, tapi setelah itu Imam Khalil dapat ilmu baru yang namanya ilmu arud atau ilmu baharnya syair. Beliau yang meneliti bahwa syair-syair Arab jahiliyah dari sebelum masa Islam ini telah beliau hafalkan, dikumpulkan, dan tidak lepas dari 14 wazan atau 14 ketukan. Modelnya atau polanya itu pasti 14. Nah, beliau ini yang merumuskan. Ini ilmu baru dari Imam Khalil. Yang lainnya sebelum Imam Khalil nggak ada yang tahu ilmu ini. Ini ilmu arud yang berbicara tentang bahar atau tentang pola dalam syair-syair Arab atau puisi-puisi Arab. Qila al-ilmu min syartihi liman khadumah ayyaj'alan nasa kulluhum khadamah. Dikatakan al-ilmu min syartihi, ini syair juga nih. Al-ilmu min syartihi liman khadumah ayyaj'alan nasa kulluhum khadamah. Ilmu itu termasuk syaratnya ilmu liman khadumahu, untuk orang yang melayani ilmu, ayyaj'alan nasa, maka ilmu akan menjadikan seluruh orang kullahum, semuanya orang, khadamahu, sebagai orang yang dilayaninya. Maksudnya di antara sifat ilmu itu akan melayani orang yang melayani dia. Kalau kita khidmah, melayani, mengabdi kepada ilmu, kitab kita pegang, kita baca-baca, insya Allah nanti waktunya ilmu bakal mulai kita. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin amal malaikil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.